The world is changing. Industries are moving faster, growing bigger, and branching out to become the number one for their customers worldwide. As an advanced educational institution in Indonesia, we are the solution to face this challenge. Established since 1982, the Department of Industrial Engineering, Universitas Islam Indonesia, consists of three study programs: undergraduate program, undergraduate international program, and graduate program. With a vision to become a quality, superior, and innovative department in developing the science of industrial engineering at an international level based on Islamic values. We develop an effective learning environment, a green learning environment, supported with fast internet connections, unlimited cloud storage, and the flexibility to study anywhere. With these facilities, communications and discussions between lecturers and students are easier and more flexible. The learning atmosphere in the classroom is made to be conducive and interactive. By developing a responsive curriculum in industrial engineering, Universitas Islam Indonesia, this department has been accredited A since 2003. The curriculum is developed based on what is needed in today's industrial challenges, which are based on the three main pillars of industrial engineering, namely production engineering, operational science, and human factor engineering. Because of the dynamics and fast technological developments in the industry, this is how this campus supports its students to compete in the workplace. With 6 laboratory facilities in UI's industrial engineering, this makes us an industrial engineering department with the most complete lab facilities, including integrated manufacturing systems, work system design and ergonomics, enterprise resource planning, industrial modeling and simulation, and industrial statistics and optimization. With this, the space to develop in academics through these lab facilities allows students to think creatively and innovate in the fields they like. All the lecturers, staff, students, facilities, and environments encourage students to continue to develop and innovate methods in industrial engineering, find newer methods that can solve problems that occur in society. Achievement is not only obtained in the classroom by getting good grades, but also by participating in national and international competitions. By joining several activities outside of campus, students can improve their knowledge and also broaden their network, so that companies will be interested in recruiting students. Before students graduate and seek jobs, it is compulsory to follow an internship program in a company. This internship program is an opportunity for students to experience the atmosphere of working in a company. Several great companies are already collaborating with us on this program. In addition to develop academically, students also can sharpen their soft skills through student activities such as Saman, basketball, futsal, and campus organizations. And for those who are in difficulty for fulfilling the college fees, there are many opportunities to get a scholarship. All of these facilities are available to make your college life guaranteed, including pharmacies, hospitals, and a gym for your health and student counseling, and information center for yourself. Because this is the best place to learn at Industrial Engineering, Universitas Islam Indonesia. The world is changing. Industries are moving faster, growing bigger, and branching out to become the number one for their customers worldwide. As an advanced educational institution in Indonesia, we are the solution to face this challenge. Established since 1982, the Department of Industrial Engineering, Universitas Islam Indonesia, consists of 3 study programs: undergraduate program, undergraduate international program, and graduate program. With a vision to become a quality, superior, and innovative department in developing the science of industrial engineering at an international level based on Islamic values. We develop an effective learning environment, a green learning environment, supported with fast internet connections, unlimited cloud storage, and the flexibility to study anywhere. With these facilities, communications and discussions between lecturers and students are easier and more flexible. The learning atmosphere in the classroom is made to be conducive and interactive. By developing a responsive curriculum in industrial engineering, Universitas Islam Indonesia, this department has been accredited A since 2003. The curriculum is developed based on what is needed in today's industrial challenges, which are based on the 3 main pillars of industrial engineering, namely production engineering,
operational science, and human factor engineering. Because of the dynamics and fast technological developments in the industry, this is how this campus supports its students to compete in the workplace. With 6 laboratory facilities in UUI's industrial engineering, this makes us an industrial engineering department with the most complete lab facilities, including integrated manufacturing systems, work system design and ergonomics, enterprise resource planning, industrial modeling and simulation, and industrial statistics and optimization. With this, the space to develop in academics through these lab facilities allows students to think creatively and innovate in the fields they like. All the lecturers, staff, students, facilities, and environments encourage students to continue to develop and innovate methods in industrial engineering to find newer methods that can solve problems that occur in society. Achievement is not only obtained in the classroom by getting good grades, but also by participating in national and international competitions. By joining several activities outside of campus, students can improve their knowledge and also broaden their network so that companies will be interested in recruiting students. Before students graduate and seek jobs, it is compulsory to follow an internship program in a company. This internship program is an opportunity for students to experience the atmosphere of working in a company. Several great companies are already collaborating with us on this program. In addition to develop academically, students also can sharpen their soft skills through student activities such as Saman, basketball, futsal, and campus organizations. And for those who are in difficulty for fulfilling the college fees, there are many opportunities to get a scholarship. All of these facilities are available to make your college life guaranteed, including pharmacies, hospitals, and a gym for your health and student counseling, and information center for yourself. Because this is the best place to learn at Industrial Engineering, Universitas Islam Indonesia. The world is changing. Industries are moving faster, growing bigger, and branching out to become the number one for their customers worldwide. As an advanced educational institution in Indonesia, we are the solution to face this challenge. Established since 1982, the Department of Industrial Engineering, Universitas Islam Indonesia, consists of 3 study programs: undergraduate program, undergraduate international program, and graduate program. With a vision to become a quality, superior, and innovative department in developing the science of industrial engineering at an international level based on Islamic values. We develop an effective learning environment, a green learning environment, supported with fast internet connections, unlimited cloud storage, and the flexibility to study anywhere. With these facilities, communications and discussions between lecturers and students are easier and more flexible. The learning atmosphere in the classroom is made to be conducive and interactive. By developing a responsive curriculum in industrial engineering, Universitas Islam Indonesia, this department has been accredited A since 2003. The curriculum is developed based on what is needed in today's industrial challenges, which are based on the 3 main pillars of industrial engineering, namely production engineering, operational science, and human factor engineering. Because of the dynamics and fast technological developments in the industry, this is how this campus supports its students to compete in the workplace. With 6 laboratory facilities in UUI's industrial engineering, this makes us an industrial engineering department with the most complete lab facilities, including integrated manufacturing systems, work system design and ergonomics, enterprise resource planning, industrial modeling and simulation, and industrial statistics and optimization. With this, the space to develop in academics through these lab facilities allows students to think creatively and innovate in the fields they like. All the lecturers, staff, students, facilities, and environments encourage students to continue to develop and innovate methods in industrial engineering to find newer methods that can solve problems that occur in society. Achievement is not only obtained in the classroom by getting good grades, but also by participating in national and international competitions. By joining several activities outside of campus, students can improve their knowledge and also broaden their network so that companies will be interested in recruiting students. Before students graduate and seek jobs, it is compulsory to follow an internship program in a company. This internship program is an opportunity for students to experience the atmosphere of working in a company.
Several great companies are already collaborating with us on this program. In addition to develop academically, students also can sharpen their soft skills through student activities such as Saman, basketball, futsal, and campus organizations. And for those who are in difficulty for fulfilling the college fees, there are many opportunities to get a scholarship. All of these facilities are available to make your college life guaranteed, including pharmacies, hospitals, and a gym for your health and student counseling and information center for yourself. Because this is the best place to learn at Industrial Engineering Universitas Islam Indonesia. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Ibu Dr. Harwati, STMT. Yang kami hormati Ibu Saidah Maulidatul Afrah, STMT, dosen Teknik Industri UII, dan seluruh peserta webinar yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul bersama pada acara webinar nasional hari ini dengan tema Halal Supply Chain, Enables and Barriers. Perkenalkan, saya Zahwa Putri Agnia akan menjadi pemandu acara pada webinar kali ini. Senang sekali bisa menyambut kehadiran Bapak, Ibu, serta rekan-rekan dalam acara yang penuh ilmu dan inspirasi ini. Adapun rangkaian acara kita pada hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UII. Yang ketiga, foto bersama. Yang keempat, inti acara oleh pembicara. Yang kelima, diskusi dan tanya jawab. Dan yang terakhir adalah penutupan serta presensi. Sebelum memasuki rangkaian acara, izin mengingatkan bagi para peserta dapat menyalakan kamera serta berpartisipasi aktif selama berjalannya acara. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki mata acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UII.
Baik, sebelum memasuki inti acara, akan dilakukan sesi foto bersama. Bagi Bapak, Ibu, serta rekan-rekan, dimohon untuk menyalakan kamera untuk sesi foto bersama. Dan jangan lupa untuk memasang virtual background. Apakah sudah siap? Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Baik, untuk slide selanjutnya, 1, 2, 3. Untuk slide 3 terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya akan dipandu oleh moderator Ibu Saidah Maulidatul Afrah STMT. Beliau merupakan salah satu dosen baru di Teknik Industri Universitas Islam Indonesia. Menempuh pendidikan S1 dan S2 pada Teknik Industri UNS, pernah bekerja pada salah satu industri startup yaitu PT Solusi Property Management selama 2 tahun dengan posisi komersial, marketing, and strategy. Kepada Ibu Lida kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Mbak Zahwa selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh peserta webinar. Yang saya hormati Ibu Dr. Harwati STMT atau pemateri kita hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Teknik Industri Universitas Islam Indonesia, serta para peserta yang telah menyempatkan untuk hadir dalam acara webinar kali ini. Tema kali ini akan membahas terkait halal supply chain yang sangat relevan. Maka, izinkan saya sebelum memulai acaranya untuk membacakan profil singkat dari pemateri kita hari ini. Ibu Dr. Harwati STMT menempuh pendidikan sarjana di Universitas Gadjah Mada, kemudian melanjutkan pendidikan masternya pada Institut Teknologi Bandung. Kemudian beliau juga melanjutkan pendidikan doktornya pada Universitas Gadjah Mada. Ibu Dr. Harwati juga pernah menempuh pendidikan non-formal pada penyelia halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Ibu Harwati ini juga menjadi lulusan terbaik program doktor periode wisuda pada tahun 2023 di Universitas Gadjah Mada. Beliau memiliki berbagai pengalaman, salah satunya pada pengalaman organisasi profesi pada Institut Supply Chain dan Logistik Indonesia sebagai anggota pada tahun 2017 sampai sekarang. Serta masih banyak sekali pengalaman penelitian, publikasi pada jurnal maupun proceeding serta chapter book yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Untuk itu, langsung saja kita lanjut ke materi inti kepada Ibu Dr. Harwati. Saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Lida. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau saya lihat ini apa ya, banyak mahasiswa ya, jadi saya ubah modenya itu menjadi mode kuliah. Nah, mungkin nanti banyak pertanyaan ini. Nanti ada bonusnya ya kan Bu Lida ya. Nanti yang bisa jawab benar, jawab dan benar ya. Kalau cuma jawab tapi salah ya enggak. Nanti silakan kirim nomor GoPay-nya. Nanti saya share 5.000. Oke, saya izin memulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya share screen dulu. Nah, ini ya. Ya, untuk pemanasan dulu coba. Nih. Mana di antara 4 logo halal ini yang merupakan logo halal resmi?
Siapa yang mau Yang warna hijau, menjawab? Bu. Mas Rajab, Yang yang warna mana? hijau. Yang Yang A, B, warna C, D? hijau. Yang warna A. hijau. Oke. Ada yang lain? Yang B, C, Bu, Bu, yang C, terbaru. C, Yang C, yang C. C, Yang B, Bu, yang B. Ini C, Bu, semuanya C, nyebut nih. Yang B, yang Nggak B. ada yang C, nyebut Bu, yang D. Yang B, B, C, Bu, C. Oke, oke ya. Nah, ketahuan nih ya, jarang belanja. Iya, jadi yang benar adalah semuanya resmi kecuali yang C. Nah, kenapa kira-kira? Nanti di dalam diskusi kita nanti terjawab nih sampai selesai. Nah, ini pertanyaan kedua sih. Kenapa sih kita harus repot mengurusi produk halal? Apa? Oke. Siapa? Mas siapa yang tadi suaranya? Siapa ya? Saya, Raise Bu. hand. Oh ya, siapa? Silakan. Karena dalam Islam kita harus makan yang halal dan tidak boleh yang haram. Karena yang haram itu bisa masuk neraka, kata Ibu. Oh iya. Kata siapa? Eh, saya kurang tahu kata siapa, Bu. Mungkin kata Al-Quran. Soalnya dari Iya, nggak kecil mungkin. belajar Iya. seperti itu. Nah, benar ya, benar. Jadi eh, sebagai umat Muslim gitu ya sudah menjadi kewajiban kita untuk apa? Untuk hanya mengkonsumsi yang halal. Nah, makanya kenapa kita bersyukur sekali hidup di negara yang mayoritas Muslim dan memiliki pemerintahan, sistem pemerintahan yang mengakomodir kita, yang mengakomodir untuk memenuhi kebutuhan kita dalam mengkonsumsi hanya yang halal saja. Gitu ya, karena benar kata Mas Rajab itu adalah mandatori. Mandatori dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, nanti pulang dari webinar ini, nah hati-hati ya dalam mengkonsumsi. Nah, jadi halal haram itu merupakan bagian dari ajaran agama Islam. Itu wajib, nggak bisa ditawar, gitu ya. Nggak bisa ditawar kita makan yang hari ini boleh deh kita ngerasain sedikit makanan yang ada ciunya, misalkan gitu. Ya, atau kan cuma sedikit Bu pakai minyak babi supaya lebih enak. Nggak bisa gitu ya. Meskipun sedikit, itu kalau dalam hukum halal haram itu tetap tidak boleh kita konsumsi. Gitu ya. Jadi aturan halal haram itu sudah jelas ya ada di dalam Al-Quran dan hadis. Tetapi gini, masalahnya tidak semua produk itu sudah jelas halal atau haramnya. Gitu ya. Jadi, nah ini panjang ya. Ini jadi kayak kuliah ilmu fikih nih. Saya ambil yang bagian yang penting aja. Jadi bahwa Rasulullah itu bersabda dari sini, innal halal bayyin wa innal haram bayyin. Jadi yang halal itu sudah jelas, yang haram itu juga sudah jelas. Contoh, misalkan saya menawari kalian memakan buah apel. Sudah jelas belum? Halal atau haram apel? Halal. Halal, Halal, sudah halal, jelas halal. halalnya ya. Kalau saya menawari kalian makan sengsu, ya kalau orang Jawa tahu nih sengsu. Apa sengsu? Nggak tahu, Bu. Nggak Nggak tahu tahu, ya, Bu. Mas Rajab orang mana, Mas Rajab? Orang Medan saya, Bu. Oh, orang Medan sama kayak saya ya, tapi saya tahu sengsu itu tongseng asu kalau di Oh, Jawa. Jadi tongseng dogi itu dibuat tongseng. Nah, itu halal atau haram? haram. Haram, Haram. jelas haram. Tapi kalau Halal. saya, siapa yang bilang halal? Nah, kalau saya menyajikan satu mangkok bakso, ya, ditambah lagi minumnya supaya enak, saya tambahkan segelas milkshake. Halal atau haram? Halal. Really? Bakso kan, Bu? Bakso? Bakso Iya, sama susu kan? bakso sama milkshake. Halal atau haram? Halal. Tergantung. Halal. Ya, kalian udah bingung gimana? Mas Halal, Rizky, Bu. Halal. Halal. Halal, Bu. halal.
Kalau ternyata baksonya, bakso daging ya, dagingnya itu dari Haram, sapi Bu. belum selesai, yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, halal atau haram? Haram, Bu. Haram. Haram, Bu, haram, haram. Haram, ya. Haram. Nah, tapi kalau kita hanya melihat satu mangkok bakso, ya, apakah kita bisa langsung menjudge ini halal atau haram? Kan nggak bisa, makanya serangkaian aturan itu hadir untuk apa? Untuk memberikan label halal kepada makanan-makanan atau produk-produk, apapun itu produknya, yang belum jelas kehalalannya. Jadi kalau yang haram Masya udah Allah. jelas, yang halal sudah jelas, ya. Sayur itu apa? Selada misalkan langsung dimakan itu jelas halal. Udah jelas. Nah, jadi halal supply chain itu gitu ya, itu ada untuk apa? Untuk memastikan bahwa yang tidak jelas-jelas ini kalau dalam bahasa fikihnya subhat ya, samar-samar ini menjadi jelas apakah dia halal atau dia haram. Kalau halal kita bisa konsumsi. Kalau haram kita tinggalkan. Itu ya. Jadi satu seperangkat aturan, seperangkat sistem itu untuk menjelaskan yang tidak jelas, yang belum jelas. Ya, jadi awalnya halal supply chain itu kan dia berkembang. Ya, dulu ketika kita melihat orang berjualan memakai atribut keislaman, kita sudah apa? Sudah percaya aja gitu ya. Mungkin nggak dulu sampai sekarang juga kalau ada orang lihat di pasar jualan ayam pakai jilbab gitu ya. Kita langsung percaya aja ini pasti ayamnya halal nih gitu. Nah, tetapi dalam konteks supply chain, halal supply chain tidak bisa. Meskipun yang menjual memakai atribut keislaman, harus jelas apakah si ayam ini dari mulai dia hidup sampai dia dikonsumsi oleh konsumen itu jelas kehalalannya. Tuh ya. Ini kalau ada yang mau tanya langsung aja, nggak usah malu-malu. Ya. Nah, apa itu halal supply chain? Kan pertanyaannya begitu. Ya, ini bagian dari penelitian saya dulu waktu S3. Saya mengumpulkan pendapat-pendapat orang tentang apa itu halal supply chain gitu ya. Nah, ada yang mengatakan Omar dan Jafar nih dulu tahun 2011. Ini sepertinya definisi yang pertama tentang halal supply chain. Bahwa halal supply chain adalah proses yang keseluruhannya harus halal sampai dia dikonsumsi oleh konsumen. Ya, kemudian dilanjutkan beberapa definisi lain sampai tahun 2020 itu dilengkapi lagi definisinya bahwa halal supply chain itu halalnya harus berawal dari origin pointnya, dari raw materialnya, sampai ketika dia dikonsumsi, termasuk di dalamnya handling, transportation, warehousing, inventory, procurement, order management, yang keseluruhannya harus sesuai dengan aturan syariah. Gitu ya. Jadi subhanallah ya, peneliti-peneliti sebelum sekarang dahulu-dahulu itu sudah sangat detil ya mendefinisikan apa itu halal supply chain. Supaya apa? Itu sebagai moral obligation kita sebagai seorang muslim hanya mengkonsumsi yang halal saja. Gitu. Nah, dari penelitian saya mengumpulkan ada 10 artikel yang memberikan 10 definisi tentang halal supply chain. Nah, ini kalau saya klasterkan, kemudian kita analisis sintesis, pada intinya halal supply chain itu sama seperti supply chain pada umumnya. Namun, supply chain-nya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sehingga kalau kita cerita tentang elemen supply chain, elemen-elemennya itu sama, aktor-aktornya juga sama seperti supply chain biasa. Tetapi di dalamnya itu harus sesuai dengan prinsip syariah. Ya, contohnya misalkan satu, raw material. Kalau ini jelas, ya raw material. Semua bahan baku yang digunakan untuk memproduksi produk halal harus halal.
ya. Nggak mungkin kita bisa menciptakan bakso yang halal kalau dagingnya itu dari daging babi atau 50-50, 50% daging sapi, 50% daging babi. Nggak mungkin. Jadi semuanya harus halal, ya. Di mana raw material itu nggak cuma sumbernya yang halal, tetapi harus disimpan, diolah, dan didistribusikan sesuai dengan syarat halal. Ya, nanti di selanjutnya kita cerita lagi nih bagaimana syarat-syarat masing-masing elemen ini. Ya, kemudian yang kedua elemennya yaitu fasilitas atau pabriknya atau proses produksinya gitu ya. Semua ketika bahan bakunya sudah halal, diolahnya, oh ini ke kopasnya sama ya. Semua fasilitas yang digunakan untuk mengubah raw material menjadi produk jadi itu juga harus halal dedicated facilities, yaitu istilahnya dalam halal supply chain. Apa artinya? Semua fasilitasnya itu harus didedikasikan untuk produk halal. Nggak bisa kita misalkan ada satu pabrik bakso, dia memproduksi bakso sapi dan memproduksi bakso babi menggunakan alat produksi yang sama. Nggak bisa. Nah, jadi saya ingat pernah ada kasus di Jogja, ya. Tapi saya nggak sebut baksonya mana karena saya juga tidak tahu, ya. Saya dapat cerita kasusnya itu dari auditor halal di wilayah DIY. Jadi ketika mereka apa ya istilahnya itu mensidak ya, bukan mensidak ya, mengambil beberapa sampel dari seluruh penjual bakso di sekitaran DIY, kemudian dicek apakah halal atau haram ini dalam rangka untuk menjamin kehalalan produk konsumsi masyarakat. Nah, ada satu produksi bakso, tukang bakso, katanya cukup terkenal gitu ya. Ketika dites, ya jadi kita itu punya di apa namanya di Badan Penjaminan Halal itu punya laboratorium, di mana di dalam laboratorium ada alat yang namanya PCR. Kalau pas zaman COVID masih ingat ya, sebelum tes COVID menggunakan yang cuma swab itu, kita kan pakai PCR, ya. Dilihat eh, apa namanya gennya, ya. Nah, itu bisa diketahui apakah dia mengandung gen babi atau tidak, gitu. Jadi untuk memastikan bahwa suatu produk jadi itu terkontaminasi babi atau tidak, nah itu ada alatnya PCR, gitu ya. Nah, ternyata si bakso ini mengandung PCR, heboh gitu ya. Diinterogasilah yang penjual baksonya. Nah, dia mengakunya, enggak, kami hanya menggunakan daging sapi. Nah, kemudian ditelusur, daging sapinya beli di mana? Di supplier A. Ternyata supplier A juga memang hanya menjual daging sapi. Ditelusur lagi, ini dagingnya kalau mau membuat bakso itu kan digiling ya. Digiling di mana? Ternyata digiling di satu penggilingan di pasar gitu ya. Nah, setelah ditelusuri ternyata penggilingan, mungkin kalau yang pernah ke pasar pernah lihat ya penggilingan daging itu ya. Nah, itu ternyata dia juga menerima order untuk menggiling dari pelanggan-pelanggan lain yang salah satunya adalah penjual bakso babi gitu. Yang penggilingannya ini nggak dicuci. Jadi setelah menggiling babi, dia menggiling sapi, punya orderan yang lain, akhirnya terkontaminasi. Nah, ini yang kalau dalam konsep halal supply chain tidak diperbolehkan ya. Jadi semua fasilitas, semua alat proses produksi harus halal dedicated. Ya, harus hanya digunakan. Even itu hanya pisau, gitu ya. Atau storage tempat menyimpan. Jadi kalau aturan halal sertifikasi halal, ketika misalkan kita punya swalayan gitu ya, yang gede-gede seperti Superindo atau apalagi Indogrosir gitu ya, sejenis itu, saya nggak tahu apakah Superindo menjual babi atau nggak pernah ngecek soalnya. Tetapi kalau swalayan itu menjual dua jenis daging yang halal dan daging yang haram,
itu semua fasilitasnya harus berbeda, ya. Sampai dengan pisaunya, lap yang digunakan, kemudian mungkin ada apa namanya wadah-wadah yang digunakan harus berbeda semua. Nah, ini ya betapa ketatnya aturan agama kita itu menjaga isi perut gitu ya. Apa yang bercampur di dalam darah, di dalam perut kita hanya dipastikan mengkonsumsi yang halal-halal saja. Aturannya sudah sangat jelas dan detail. Nah, itu untuk fasilitas dan proses produksi. Kemudian ketika sudah jadi, harus disimpan. Nah, tempat penyimpanan itu juga harus bebas kontaminasi gitu. Apalagi kalau misalkan produknya itu merupakan meat base, ya, jadi berbasis daging yang disembelih. Nah, tempat penyimpanannya pun itu harus berbeda. Jadi chiller atau freezer, ya, kalau kita mau menyimpan bakso itu harus berbeda dengan tempat penyimpanan yang lain. Ya, hanya digunakan untuk menyimpan produk-produk yang meat base. Kalau menyimpan sayur nggak masalah. Ini satu kulkas gitu ya, satu chiller digunakan untuk menyimpan sayur. Misalkan warehouse-nya bersama pun it's okay gitu ya. Dia jual yang haram gitu misalkan, tapi pakai sayur juga, pakai selada. Nah, sayurnya disimpan di tempat yang sama itu diperbolehkan. Tetapi kalau untuk produk atau raw material yang meat base, nah itu fasilitas penyimpanan dan distribusinya itu harus halal dedicated. Gitu ya. Kemudian elemen yang keempat apa? Konsumen halal. Ya, jadi meskipun sekarang banyak ya konsumen-konsumen non-Muslim juga menghendaki atau demand produk-produk halal. Tapi yang dimaksud dalam halal supply chain ini salah satu elemennya adalah konsumen halal, yaitu konsumen yang menuntut, ya, yang menuntut menghendaki apa yang sampai di tangan mereka itu sesuai dengan prinsip-prinsip halal menurut syariah Islam. Gitu ya. Yang kelima itu ada pelabelan dan informasi. Ya, jadi ketika sudah diproses, disimpan, didistribusikan sampai ke tangan konsumen, prosesnya sudah jelas, harus ada satu jaminan. Jaminannya apa? Jaminan sertifikasi halal. Wujudnya apa? Wujudnya itu dalam bentuk label. Ya, sehingga kelihatan nih label mana yang menunjukkan produk itu sudah halal gitu. Nah, jadi kalau kembali lagi ke sini, pertanyaan pertama tadi, mana label yang resmi digunakan gitu ya. Jadi label halal itu harus keluar dari lembaga yang resmi. Banyak produk-produk kalau kita lihat apalagi produk yang non market gitu ya, tidak di market, tidak di minimarket, di swalayan, tetapi misalkan produk-produk yang dijual di warung. Nah, itu banyak sekali yang dia menggunakan ini logo yang nomor C ini. Ini logo apa? Ini logo halal yang dibuat sendiri oleh produsennya gitu. Boleh enggak? Ya boleh-boleh aja gitu. Tetapi apa? Tetapi logo yang seperti ini tidak menjamin, ya, tidak menjamin produk yang dijual itu sudah melalui proses produksi dan distribusi yang bebas kontaminasi produk haram. Gitu, ya. Jadi yang resmi yang mana? Indonesia punya tuh sekarang yang ini, yang ungu, halal Indonesia. Nah, yang sebelah kiri yang hijau ini apa? Ini yang dulu, ya, yang dulu sertifikasi halal kita itu di bawah Majelis Ulama Indonesia. Logonya ini. Nah, sekarang MUI itu hanya mengeluarkan fatwa. Yang mengeluarkan sertifikasinya itu BPJPH di bawah Kementerian Agama, Kemenak, ya. Logonya berubah. Sekarang logonya yang warna ungu.
Produk yang mendapatkan logo warna ungu sekarang itu masa berlakunya forever, selamanya, selama tidak ada perubahan proses dan material. Nah, kalau yang zaman MUI dulu ini hanya berlaku 2 tahun. Setiap 2 tahun harus diinspeksi lagi. Ya, ada plus minnya di sana. Kemudian yang D ini apa? Nah, yang D ini juga sertifikasi halal. Dari mana? Ini sertifikasi halalnya orang negara Korea. Ya, jadi nggak cuma Indonesia yang punya sertifikasi halal. Ya, negara-negara di luar sana itu semuanya, nggak semuanya lah ya, tapi negara-negara yang produknya itu menembak market masyarakat Muslim yang besar, biasanya mereka punya lembaga sertifikasi halal juga gitu ya. Jadi kalau kita beli produk-produk Korea gitu ya, lihat dulu apakah ada sertifikasi halalnya, ada logo halalnya gitu. Ya, jadi kalau luar negeri itu boleh menggunakan logo halal sendiri atau mereka mengurus perizinan dengan menggunakan syarat-syarat halal Indonesia nanti dapat logo halalnya yang dari BPJPH yang ungu ini. Gitu ya. Jadi nanti kalau mulai sekarang nih, mulai habis webinar ini, kalau belanja produk di market atau di warung atau dimanapun, lihat dulu ada logo halal ini atau minimal ada yang hijau ini. Tapi kalau yang halalnya bukan dari lembaga resmi, nah nanti dulu gitu ya, lihat dulu ingredientnya apa. Nah nanti kalau ada yang mau tanya-tanya boleh. Kita lanjut dulu ya. Nah, jadi elemen-elemen halal supply chain itu ada 6 gitu ya. Nah, di setiap elemen ini kita mengenal adanya faktor pendukung dan faktor penghambat. Jadi idealnya memang tidak ada obstacle, tidak ada hambatan gitu ya. Semua proses berjalan dengan ideal sehingga seluruh konsumen Muslim di Indonesia khususnya bisa menikmati produk-produk yang terjamin kehalalannya. Itu idealnya. Ya, tapi yang namanya ideal itu kan harus didukung, ya, harus didukung oleh sesuatu. Nah, faktor pendukung untuk mewujudkan halal supply chain yang ideal itu apa saja? Jadi ada banyak ya. Yang pertama, market. Konsumennya dulu karena di mana ada demand, di situ ada di mana ada gula, di situ ada semut, bukan ya? Di mana ada demand, maka produsen itu akan berusaha memenuhi permintaan konsumen. Kan prinsipnya gitu ya. Nah, selama market atau konsumen itu menuntut produk itu harus halal, maka produsen-produsen itu dengan sendirinya juga akan berusaha menjamin produknya halal. Ya. Kalau konsumennya tidak menghendaki, ya udah produsennya juga oke-oke aja, wong udah laku kan gitu ya. Nah, contoh paling mudah itu eh, ada tuh, nggak tahu ya sekarang, tapi beberapa waktu yang lalu ada satu produk di Indonesia yang eh, cukup terkenal ya, produk donat. Ya, ada yang tahu, ya nggak usah kita sebut mereknya ya, produk donat ya tidak tidak mau mengurus sertifikasi halal, tapi enak donatnya gitu ya. Nah, kenapa tidak mau mengurus sertifikasi halal? Mereka tidak declare bahwa mereka menggunakan material-material atau bahan-bahan yang haram gitu, enggak gitu ya. Tetapi tidak mengurus sertifikasi halal aja gitu. Nah, jadi muncul spekulasi-spekulasi gitu kan, spekulasi kalau ya kalau nggak mau ngurus mereka berarti mereka pakai bahan haram dong gitu. Ya belum tentu gitu ya, karena tidak ada yang mengecek. Tetapi apa? Tetapi kalau saya cermati, produknya laku, laris di pasaran, nggak pernah sepi outletnya. Itu artinya apa? Artinya market itu tidak menghendaki produk itu harus tersertifikasi halal. Lawang nggak tersertifikasi halal aja udah laku gitu ya, apalagi
Untuk apa gitu? Untuk apa kita mengurus sertifikasi halal? Target penjualannya juga sudah tercapai. Nah, jadi faktor pendukung terwujudnya halal supply chain yang ideal itu pertama dari marketnya dulu. Gitu. Ya, dari konsumennya dulu. Siapa konsumennya? Kita. Gitu ya. Kita juga sebagai seorang konsumen muslim, nah harus menetapkan standar. Kalau marketnya tidak peduli, ya produsennya juga wajar ya kalau tidak mau mengurus atau memastikan produknya itu sudah tersertifikasi halal. Ya, jadi kalau kita mengkonsumsi sesuatu, ya hati-hati ya, pilih hanya produk-produk yang sudah tersertifikasi halal. Banyak ya untuk bakso aja, misalkan warung bakso sepanjang Jalan Kaliurang kan banyak banget tuh ya. Nah, yang sudah ada sertifikasi halalnya juga sudah banyak gitu ya. Jangan mengambil resiko mengkonsumsi yang tidak jelas gitu ya. Kecuali yang bukan meat base itu masih, kalau saya pribadi masih oke lah gitu ya. Misalkan apa, makan salad misalkan gitu ya, buah, salad sayur gitu kan bukan meat base gitu. Jadi masih masih oke. Tapi kalau yang berbasis daging, nah itu harus hati-hati sekali. Daging sapi, daging ayam, nugget gitu, kemudian fried chicken. Nah, itu harus dipastikan yang kita makan, yang kita konsumsi itu sudah jelas kehalalannya. Nah, kemudian apa lagi? Ketika konsumennya sudah menghendaki ini harus halal semua nih. Nah, muncul apa aturan ya, standar halal. Standar halal yang diawasi oleh otoritas yang berwenang. Jadi nggak bisa produsen kasih stempel halal terus ini berlaku secara resmi gitu nggak bisa ya. Jadi harus ada otoritas yang berwenang memastikan bahwa setiap tahap, setiap stage yang digunakan untuk memproduksi produk halal itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kalau di Indonesia siapa? Di Indonesia ya BPJPH, gitu, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal di bawah Kemenak. Ya, kerjaannya berat sekali karena ada berapa banyak perusahaan, berapa banyak produk. Produk itu nggak cuma produk makanan loh ya, yang harus disertifikasi halal. Jadi kalau targetnya pemerintah tahun 2024 ini harusnya, ya, harusnya semua produsen makanan dan minuman, food and beverage, itu sudah tersertifikasi halal. Tapi kenyataannya belum ya, karena begitu banyak, ada jutaan ya sampai ke UKM-UKM kecil itu ada jutaan produsen. Kemudian tahun 2027 itu ke kosmetik. Ya, jadi mbak-mbak ini ya, kalau mas-masnya kan nggak pakai kosmetik kan ya, gitu. Tapi kalau yang mbak-mbak, nah, pakai. Kaget saya, pakai. Nah, kosmetik itu juga harus dipastikan. Ya, coba nanti kalau misalkan beli kosmetik yang sudah terbiasa pakai kosmetik produk-produk impor Korea, coba ditahan dulu ya. Pakai aja produk-produk yang sudah pasti halalnya. Ini bukan bukan kampanye, bukan apa endorse ya, tapi saya sebut contoh aja. Misalkan yang udah jelas, udah pasti itu ada Wardah, ya ada label halalnya. Kemudian apa produk-produk Indonesia itu Marta Tilaar, Sari Ayu, terus itu produk-produk zaman saya ya. Kalau produk-produk yang kekinian, Wardah itu kan punya produk-produk untuk anak muda ya. Terus yang baru-baru muncul itu kosmetik ada You something itu kan menurut kalau saya cek itu sudah ada label halalnya. Ya, tapi kalau produk-produk yang impor langsung dari Korea, dari Jepang, itu memang katanya gitu ya, dari beberapa yang memakai itu kalau kita lihat di IG di mana itu, wah bagus, coveragenya bagus, ya bisa mulus, bisa putih. Tetapi hati-hati, kalau yang tidak tersertifikasi halal, kosmetik itu ya, misalkan bedak gitu, itu ada bedak yang waterproof gitu ya, apa sih namanya, yang
nggak, kalau kena air itu bedaknya nggak hilang. Ya, loh bagus dong Bu kalau kena air bedaknya nggak hilang itu. Iya bagus, nggak perlu touch up sehari dari pagi pakai sampai sore nggak perlu di touch up. Tapi ketika kita sholat ngambil air wudhu, airnya nggak masuk, ya tidak menyentuh kulit. Artinya apa? Wudhunya tidak sah. Kalau wudhunya tidak sah berarti sholatnya juga tidak sah gitu ya. Jadi efeknya domino, efeknya panjang. Jadi pastikan ya hanya menggunakan produk-produk mau itu makanan, mau itu kosmetik atau obat itu semuanya sudah tersertifikasi halal, sudah terjamin kehalalannya. Nah, ini penelitian saya tentang market halal tahun 2000. Penelitiannya 2021 tapi baru publish di 2023. Apa yang saya temukan? Ternyata di Jogja ya, di Jogja ini konsumen halal itu bukan, konsumen muslim di Jogja itu tidak semuanya aware atau menghendaki produknya harus halal. Ya, jadi market atau konsumen yang seharusnya menjadi faktor enablers atau faktor pendorong ternyata tidak seperti yang diharapkan. Ada 35%, gede juga ya, 35% masyarakat itu yang apatis. Artinya apa? Mau itu halal atau haram, I don't care gitu ya, as long as I like this product. Nah, kan agak 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 apa ya? eh, agak was-was juga ya kalau saya ya 35%, tapi itu kan baru di Jogja. Survei saya di Jogja itu hanya sekitar 1.200 konsumen ya. Jadi mungkin harapan saya ini tidak mewakili Indonesia gitu ya. Nah, tetapi ya kabar baiknya ada 44 masyarakat yang sangat aware gitu ya. Artinya apa? Mereka sangat-sangat menghendaki produk itu terjamin kehalalannya. Nah, ada yang 21% itu moderat. Artinya ya kalau bisa halal gitu. Ya, tapi yang apatis ini 35% ini yang cukup mengkhawatirkan gitu ya. Ternyata kalau tidak ada label halalnya pun itu belum tidak menjadi perhatian, tidak menjadi masalah buat mereka ya. Nah, kemudian surveinya saya lanjutkan ke klaster penjual. Di klaster penjual itu juga hampir sama tetapi apa namanya? Proporsinya berbeda. Ya, lebih banyak penjual-penjual yang religius gitu ya. Jadi kabar baiknya gitu meskipun konsumen 35%-nya itu apatis, tetapi ternyata dari penjual itu ada 46% yang religius, artinya mereka kekeh yang produk yang mereka jual itu harus dijamin kehalalannya gitu. Tapi ada 31% eh, penjual yang dia rasionalis. Artinya apa? Mereka menjual produk halal karena konsumennya mau produk halal. Tapi it's okay gitu. Artinya mereka apa? Mereka di-drive, dituntut dan mereka mengikuti tuntutan konsumen itu untuk menyediakan produk halal. Ya, tapi ada 23% penjual yang apatis sama seperti konsumennya gitu. As long as I can sell many product, ya, I don't care with the halal certification gitu. Jadi ya ya udah yang penting aku jual laku gitu ya. Ada sekitar 23% konsumen yang masih memiliki mindset seperti itu. Begitu ya. Nah, kalau standar halal, yang tadi saya katakan kita standar halalnya ada di bawah BPJPH gitu ya. BPJPH ini mengawasi semua proses atau industri pengolahan mulai dari seleksi bahan bakunya sampai produk jadi itu dijual gitu ya. Jadi ketika BPJPH itu melakukan apa namanya proses sertifikasi halal, yang dicek itu semua
proses yang ada di perusahaan. Mulai dari seleksi bahan baku sampai bagaimana produk itu didistribusikan, ya termasuk menggunakan moda transportasi apa, ya kemudian dibawa menggunakan apa, ada terkontaminasi dengan produk-produk lain yang belum jelas halal haramnya atau tidak, itu semua dicek. Sampai ketika misalkan perusahaannya itu menjual sampai ke outlet, nah outletnya itu juga dicek, diperiksa. Apakah storage-nya atau apa namanya kalau orang Medan bilangnya stealing ya. Apa Rajab stealing itu apa ya? Yang buat jual itulah ya. Kalau di rumah makan Padang, nah yang lemari kaca yang buat jual, nah itu juga harus dicek apakah dia bercampur dengan makanan-makanan yang belum jelas halal haramnya atau tidak. Sampai ke sana BPJPH itu mengecek. Nah, BPJPH ini dibantu oleh yang namanya auditor-auditor halal. Jadi yang mengecek ini auditor halal namanya. Ya, satu-satu dicek. Jadi ada proses visitasi, nanti melihat proses produksinya seperti apa, gitu ya. Jadi semuanya itu sangat-sangat sangat-sangat mendetil. Ya, contohnya misalkan gini. Ada satu kasus ya ketika BPJPH itu mengurus sertifikasi halal, produknya itu kalau tidak salah kopi ya, biji kopi gitu, di mana salah satu proses, tapi dia UKM. Jadi salah satu proses dalam membuat kopi itu biji kopinya harus dijemur, gitu ya, harus dijemur. Nah, auditor halalnya belum bisa memberikan jaminan halal gitu ya kepada si produsen kopi ini karena apa? Karena ketika dicek dia menjemur kopinya di rumah, halaman rumah yang itu tidak ada batasnya gitu ya. Tidak ada batasnya. Jadi orang lalu lalang, hewan lalu lalang itu tidak ada eh, pembatasnya. Nah, dikhawatirkan yang lewat ini nggak cuma orang gitu, tapi apa? Misalkan ada anjing yang lewat gitu ya, atau ayam, tapi ayamnya nanti ada kotorannya gitu ya. Nah, sehingga biji kopi ini terkontaminasi dengan eh, apa namanya? Dengan najis gitu ya, artinya tidak bisa disertifikasi halal. Sampai segitunya BPJPH itu mengecek dan untuk memberikan sertifikasi halal itu. Ya. Contoh lain ada, tapi ini mungkin kalau yang jual-jual makanan itu yang di pinggir jalan gitu ya. Kalau kalau mereka mengurus sertifikasi halal mungkin bakalan nggak dapat semua gitu ya. Tapi disclaimer ya, yang tidak mendapatkan atau yang belum mendapatkan sertifikasi halal, logo halal itu belum berarti produknya haram loh ya. Nah, harus dibedakan. Yang belum mendapatkan sertifikasi halal itu dia hanya belum dijamin kehalalannya. Ya, jadi kita harus clear di sini. Belum dijamin kehalalannya, bukan berarti dia haram, tapi hanya belum dijamin kehalalannya. Nah, jadi kembali ke kasus sertifikasi di BPJPH tadi ada satu apa bukan restoran ya, restoran pinggir jalan gitu yang kalau malam buka nanti udah tutup diangkut lagi gitu di pinggir-pinggir jalan itu. Jadi ketika dicek dia mencuci piring bekas makannya itu bukan di air mengalir. Ya, jadi di ini di apa namanya di ember gitu ya, di ember dicelup. Nah, itu kalau dalam sertifikasi pengurusan sertifikasi halal belum bisa mendapatkan logo halal itu kalau cara penanganan piringnya bekas makannya itu dengan air yang tidak mengalir gitu ya. Tapi bukan berarti haram loh ya, tapi belum bisa diberikan sertifikasi halal. Oke, ini ada yang mau bertanya, Mas Debi, silahkan. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu.
Saya mau bertanya Bu, kebetulan kita lagi bahas BPJPH sama MU juga. Kebetulan Bu, saya kan dulu pernah berpengalaman kerja sebagai konsultan industri kecil dan menengah Bu di daerah saya. Nah, di sana itu juga salah satu job desk-nya juga saya itu mengurusi sertifikasi halal gratis dari program pemerintah. Kebetulan juga saya mengurusnya itu mulai dari tahun 2020 Bu. Tahun pertama BPJ apa namanya itu tugas atau penerbitan sertifikatnya itu oleh BPJPH. Oke. Nah, saya mau tanyakan Bu terkait asesmen ataupun auditor halal itu Bu kan oleh MUI ya Bu ya. Iya, tidak Kebetulan hanya MUI, saya salah ada satunya MUI. eh, Iya. kan ada waktu itu tuh saya ada memfasilitasi UMKM yang kebetulan itu non Muslim Bu. Oke. Non Muslim dari auditornya itu menolak untuk melakukan asesmen karena Hmm, merasa itu non muslim itu otomatis tidak masuk gitu. Dan oke. sedangkan di waktu itu kita sebagai di pemerintah daerah juga itu sudah mempersiapkan UMKM itu sudah punya penyelia halalnya, sudah bisa, terus juga penyelia halalnya juga. Terus karena pada kita visit atau asesmen ke lapangan baru terbongkar lah kalau ternyata pemilik UMKM ini juga seorang pendeta. Jadi dari MUI-nya menolak buat melakukan asesmen itu, otomatis dia itu gugur gitu Bu. Nah di waktu Oh, saya minta jawaban itu kenapa, ada masalah apa, dari pihak MUI-nya itu langsung bilang tidak memenuhi syarat aja gitu, tanpa ada jawaban yang jelas kenapa alasan dari UMKM ini ditolak. Mungkin itu Bu pertanyaannya. oke. Oh iya, iya. Jadi, ya makasih Mas Debi ya, menarik ya. Iya, jadi saya jadi apa? Sebelum menjawab, saya bertanya dulu ya ini kepada teman-teman yang lain ini. Kalau misalkan kalian diberi makanan oleh orang non-Muslim, dimakan nggak? Contohnya makanannya apa ya? Eh, Nggak usah bakso lah ya, roti gitu. Roti yang dibuat sendiri, roti bolu, dikasih tetangganya mungkin non-Muslim, dikasih roti Yang bolu yang menerimanya. dibuat sendiri, dimakan nggak? Kalau secara pribadi saya tidak makan dulu. Kenapa? Mubazir Nah, dong. kita kan nggak tahu kan dia pakai bahan apa atau bekas menggunakan alat apa juga kan Bu. Entah dari pisaunya, entah dari alat-alat masaknya juga kita nggak tahu. Iya, oke. Nah, saya pernah, oh makasih ya Mas Rajab ya. Ya sebenarnya kita mau memakan atau tidak itu hak prerogatif kita, namanya dikasih ya gitu. Tapi saya mengambil apa namanya, saya mengambil pendapat ya dari salah satu ada ulama mengatakan bahwa kalau kita tahu pasti bahwa yang memberi makan kita non-muslim itu di rumahnya memelihara anjing atau punya ternak babi gitu ya. Atau kalau misalkan produknya itu meat base, ayam yang dia sembelih sendiri itu kita ketahui dengan pasti, maka kita boleh menolak. Tetapi kalau kita tidak tahu dengan pasti, jangan kepo, terima makan. Gitu ya. Jadi saya mengambil pendapat yang seperti itu. Meskipun sah-sah aja ya kalau ada yang mau totally tidak tidak mau dengan kekhawatiran. Namanya kita menjaga diri kita masing-masing. Nah, kembali ke pertanyaan Mas Debi tadi. Kalau yang punya itu kan tetangga ya, nggak dijual. Kalau yang punya restoran atau yang punya UKM memproduksi makanan itu non-Muslim, pendeta lagi. Terus statusnya gimana gitu ya. Nah, setahu saya ini Mas Debi ya, kalau dalam pengurusan sertifikasi halal itu tidak ada ketentuan bahwa ownernya, pemiliknya itu harus Muslim. Tidak ada. Ya, yang punya olive emangnya Muslim. Ya, tapi kan kita makan ya.
Nah, kalau untuk owner tidak ada, tetapi memang ada syarat untuk penyelia halalnya. Jadi penyelia halal itu orang yang menjamin dari dalam, dari internal perusahaan. Jadi nanti penyelia halal itu membantu proses pemenuhan syarat-syarat halal dari internal, kemudian nanti head to head ceritanya dengan auditor halal. Auditor halal itu yang mengecek dari eksternal dari BPJPH. Nah, auditor halal ini ada di lembaga-lembaga namanya LPH, Lembaga Penjaminan Halal. Nah, MUI itu salah satunya. Ya, meskipun masih banyak yang lain, Sukovindo, kemudian universitas-universitas Islam gitu ya. Kalau UI lagi proses mendirikan. Tahu saya di UIN ada, nah itu juga bisa mendirikan LPH yang mereka menyediakan auditor. Nah, nanti auditor ini memberikan laporan auditnya ke MUI, MUI menerbitkan fatwa. Kalau dia fatwanya halal, BPJPH menerbitkan sertifikasi halal. Jadi ceritanya seperti itu. Nah, jadi ketika misalkan ada auditor yang menolak karena alasannya pemiliknya beragama non-Muslim, nah itu sebenarnya tidak menjadi alasan gitu. Tetapi mungkin ada informasi yang tidak tersampaikan. Mungkin saja si owner ini di dalam proposal pengajuan sertifikasi halalnya dia sebagai penyelia halal juga mungkin ya sehingga syaratnya pertama kali itu sudah tidak terpenuhi sehingga tidak mau diakses. Mungkin seperti itu ya Mas Debi ya. Tetapi kalau dari proses apa namanya aturannya sendiri kalau hanya pemilik itu tidak mengapa gitu sepanjang semua proses yang disyaratkan oleh BPJPH itu terpenuhi dan agama pemilik perusahaan itu tidak menjadi salah satu syarat. Begitu, Mas Debi. Jadi mungkin kalau masih bisa terhubung, mungkin lebih bisa ditanya lebih detail ya alasannya apa gitu. Iya, Begitu, Mas kebetulan Debi. sih waktu jawabannya juga sih Bu dari MUI-nya. Hmm. Tapi itu Mm-mm. kebetulan kalau untuk proposalnya semuanya kita dari dinas yang menyediakan gitu Bu. Jadi sudah kita sortir, sudah sesuai sebetulnya, sudah sesuai dengan Hmm. format dan itunya. Makanya kita juga sampai sekarang itu jadi teman-teman saya di dinas karena masih di sana itu otomatis ada pengajuan dari non muslim itu kita sudah Iya. langsung ditolak. Padahal itu kan menurut saya juga kan termasuk diskriminasi juga Bu. Soalnya kita juga sudah menyiapkan penyelia halalnya juga, udah Hmm. disertifikasi juga. Itu maksudnya tuh sudah tidak ada celah buat dia itu digugurkan karena ada perbedaan agama gitu. Soalnya juga kita Iya. dari Berarti pemerintah daerah penyelia juga halalnya dari dinas ya, bukan dari perusahaannya ya. jadi itu karena dinas itu kan kita memfasilitasi Bu. Jadi kita kriterianya seperti apa, tapi tetap di istilahnya tuh digaji atau sebagai karyawan dari Hmm. UMKM-nya. Tapi kita yang memberikan kriterianya seperti Orangnya. apa, Ya. ya Oh, orangnya mungkin seperti ya. apa yang bisa sebagai penyelia. Sebenarnya Hmm. kalau dari kita itu dari dinas itu merasa sudah tidak ada celah gitu Bu untuk Hmm. dia tidak lulus gitu karena kita sudah mempersiapkan sesuai dengan aturan yang ada. Tapi dengan hal itu kita merasa ada diskriminasi dari auditornya gitu Bu untuk hal Hmm. tersebut. Jadi di daerah saya itu yang non muslim ya otomatis proposalnya tertolak dari kita karena kita merasa biar dia itu sudah masuk proses akhirnya tuh nggak lulus itu kan selain merugikan buat dia juga kita itu kuotanya kan biasanya kalau dari pemerintah itu ada kuota-kuotanya Bu. Lumayan kan untuk yang kita Iya, rasa iya. bisa lulus. Heeh. Itu aja Iya, Bu. Terima kasih Bu atas iya, informasi. sama-sama Mas Debi. Jadi mungkin nanti kalau masih punya teman yang di dinas, mungkin bisa di ini lagi ya, dicoba dikomunikasikan lagi dengan auditornya. Karena kalau kecuali yang punya, itu kan syarat sertifikasi halal itu pengajuannya salah satunya perusahaannya harus punya tim halal. Nah, tim halalnya itu, ketua tim halalnya itu memang harus Muslim itu. Jadi
Kalau ownernya itu non-Muslim, maka dia harus memilih ketua, eh, bukan ketua, tim halalnya itu dari pegawainya yang Muslim. Tapi sekali lagi, apa auditornya yang harus menjelaskan sebenarnya ya kenapa ditolak, apa syarat-syarat yang tidak Iya. terpenuhi. Nah, itu harus dari laporan auditnya itu harus jelas. Gitu sehingga kita bisa memperbarui gitu kan syarat-syarat yang belum terpenuhi kita perbaiki gitu ya. Ya, mungkin bisa ini disaranin buat teman-temannya lagi yang masih ada di dinas ya. Jangan menyerah gitu. Kasihan kalau apa Iya, Bu, ya. namanya produsennya tidak bisa mengurus jaminan halal. Kemudian kalau produknya itu ternyata bagus diminati oleh konsumen, kan konsumennya juga jadi was-was juga gitu ya untuk mengkonsumsi produknya. Padahal produknya mungkin ya biasa-biasa aja gitu. Ya, kita lanjut ya. Jadi ini standar halal itu dari BPJPH. Kemudian faktor pendukung enablers lainnya itu ada teknologi dan digitalisasi. Ya, jadi di perkembangan teknologi yang sekarang ini gitu ya, itu sudah banyak banget ya sistem informasi atau apa namanya sistem-sistem traceability yang bisa kita pakai sebenarnya gitu ya. Jadi contohnya misalkan kita pakai RFID. Ya, jadi setiap produk itu ada RFID-nya atau minimal barcode atau QR code gitu ya. Nah, ketika kita scan, akan keluar tuh riwayat perjalanan produk ini. Dia, kalau dia misalkan meat base bakso gitu. Baksonya ini dibuat di mana, kemudian bahan bakunya itu dibeli di mana, di pemotongan hewannya dipotong di hari apa, jam berapa. Nah, kalau misalkan ini sudah berjalan, idealnya sangat bagus sekali. Ya, jadi kalau sistem penjaminan halal yang sekarang ini kita berlakukan itu kan sifatnya tracer ya. Jadi konsumen itu hanya mendapatkan informasi itu di akhir. Sepanjang ada label halalnya berarti halal itu dijamin halal. Tetapi konsumen kan sampai sekarang belum bisa melihat proses itu. Ya, jaminannya hanya di ujung. Tapi itu pun sudah sangat bagus daripada tidak ada sama sekali kan gitu ya. Tetapi kalau mau ideal-idealan gitu ya, sebenarnya konsumen itu juga berhak untuk mengetahui proses dari awal. Nah, ini sebenarnya bisa sangat bisa di diakomodir ketika kita menggunakan teknologi digitalisasi ya dengan RFID, dengan barcode QR code itu sangat memungkinkan ya meskipun sampai sekarang belum sampai ke sana lah, tapi ini menjadi salah satu enablers gitu ya untuk mewujudkan halal supply chain yang ideal. Nah, selain ada enablers, faktor pendukung, ada juga loh faktor penghambat ya. Nah, kalau dalam penelitian saya kemarin tentang resilient, resilient itu eh, apa namanya, bagaimana pertarungan antara enablers dan barrier ini gitu ya. Kalau konteksnya di studi kasus yang saya gunakan kemarin itu di ayam gitu ya, pemotongan ayam di Jogja. Nah, alhamdulillahnya Jogja itu enablersnya masih lebih tinggi daripada barrier. Ya, tapi nggak terlalu jauh. Artinya apa? Barrier atau faktor penghambat terwujudnya halal supply chain yang ideal itu juga masih besar. Ya, apalagi konteksnya di Indonesia. Apa aja? Yang pertama, dari konsumen tadi, gitu ya, dari konsumen. Kurangnya kesadaran, ya, terutama malah di eh, apa namanya kesadaran untuk menuntut jaminan halal kalau kita tinggal di negara mayoritas. Malahan loh ya, gitu. Jadi ada yang sudah pernah jalan-jalan ke luar negeri yang negara yang mayoritas non-Muslim. Mungkin beberapa sudah ya. Kerasa nggak kalau kita misalkan pergi ke negara non-Muslim, di sana kita malah lebih rigid gitu, lebih rewel dalam memilih makanan.
lihat-lihat labelnya gitu ya. Ini halal nggak ya? Halal nggak ya? Oh, nggak ada label halalnya. Lihat ingredientnya gitu. Tapi ketika kita balik ke Indonesia, makan, beli aja misalkan apa seblak atau apa yang di pinggir jalan yang ditusuk-tusuk dari ayam itu apa namanya? Sempol gitu ya. Sembarangan aja kita beli sempol gitu ya. Saya juga sih ya. Nah, jadi awareness atau kesadaran itu masih kurang gitu ya. Nah, ini yang bisa menghambat terwujudnya halal supply chain yang ideal. Karena apa? Ya marketnya konsumennya aja nggak aware kok, apalagi produsennya kan gitu ceritanya. Ya, jadi eh, nah, ini yang menjadi tugas siapa? Tugas bersama gitu ya, tugas bersama antara masyarakatnya sendiri, kemudian dari pemerintahnya, dari lembaga-lembaga keagamaan. Untuk apa? Untuk meningkatkan awareness ini. Dan ini nggak cuma terjadi di Indonesia loh ya, gitu. Jadi waktu kemarin saya penelitian itu kan baca-baca jurnal gitu. Ternyata hal yang sama juga terjadi di negara Pakistan, Arab Saudi gitu ya, Malaysia gitu. Apa? Karena kita sudah tinggal di negara Muslim sejak lahir. Kita berpendapat bahwa semua yang diproduksi, yang dijual, dihasilkan oleh orang Muslim, maka dia sudah terjamin kehalalannya. Padahal belum tentu. Yang bisa menjamin itu ketika dia sudah mendapatkan sertifikasi halal, ada logo halalnya. Itu ya. Nah, barrier yang kedua apa? Sertifikasi dan regulasi yang rumit. Nah, ini seperti yang diceritakan Mas Debi tadi gitu ya. Eh, ini sejalan dengan penelitiannya Prabowo di Kalimantan Timur. Ya, jadi dia meneliti faktor apa sih yang membuat produsen-produsen itu malas atau enggan mengurus sertifikasi halal. Ya, ada berapa nih? Ada 16 faktor. Salah satunya ada yang di eh, sertifikasi prosedur dianggap terlalu rumit. Ya tadi ya, seorang owner non-Muslim tidak boleh mengajukan sertifikasi halal gitu kan, itu kalau dari sudut pandang produsennya kan sesuatu yang eh, diperumit gitu ya, padahal kalau setahu saya owner itu tidak ada menjadi syarat tim halalnya yang harus muslim. Ownernya tidak usah menjadi tim halal, ambil pegawainya atau stafnya, karyawannya yang beragama Islam, jadikan sebagai penanggung jawab halal produk di perusahaannya. Nah, ada lagi yang mengatakan karena financial problem. Ya, memang ketika kita mau mengurus sertifikasi halal itu ada biaya-biaya yang biaya-biaya tambahan yang harus dikeluarkan gitu ya. Baik dalam proses sertifikasinya maupun dalam proses di internal perusahaan sendiri gitu. Apalagi dulu ketika sertifikasi halal itu hanya berlaku 2 tahun. Maka setiap 2 tahun sekali dia harus mengajukan bayar gitu ya. Makanya sekarang pemerintah banyak ya ada program-program pengurusan sertifikasi halal yang digratiskan terutama untuk UKM-UKM kecil. Nah, itu sebagai upaya mendorong ya supaya produsen-produsen ini mau untuk mengurus sertifikasi halal. Karena apa? Karena dianggap selama ini itu sertifikasi halal itu rumit. Ya emang rumit ya. Memang bukan rumit ya, sebenarnya mudah tetapi syaratnya memang banyak gitu. Ya mereka harus menggambar proses produksinya, kemudian harus memastikan membuat list daftar bahan baku yang dipakai, bahan baku, bahan penolong, kemudian bahan-bahan sampai misalkan mereka mencuci wadah yang digunakan itu menggunakan air apa, itu harus ditulis. Air sumur atau air pam atau apa pakai air galon gitu harus ditulis. Untuk mencuci pakai eh, sunlight gitu ya, sunlight apa pencuci piring gitu, itu harus ditulis mereknya apa dan semuanya itu harus dijamin kehalalannya. Nah, jadi memang banyak yang harus dilakukan begitu ya. Terus apalagi ini eh, salah satu ininya juga
not understand the way and procedure. Ya, ya makanya bagus sekali kemarin itu ada program-program dari dinas-dinas gitu ya untuk membantu apa? Menguruskan. Kita di UI juga ada gitu ya program di sebelah sebelah gedung kita itu kan ada Akademi UMKM itu ya. Nah, mahasiswa yang berminat untuk membantu UKM-UKM mengurus sertifikasi halal bisa nih bergabung dengan proyek pengabdian masyarakatnya dosen-dosen untuk apa? Membantu menyiapkan gitu. Banyak loh ya UKM itu yang pemiliknya atau karyawannya tidak kenal dengan yang namanya laptop, internet gitu ya. Padahal pengurusan sertifikasi halal ini semuanya online gitu. Jadi bisa dibayangkan ya, kita jangan membayangkan kita hidup semua orang seperti hidup kita, bangun tidur langsung pegang HP gitu ya, kuliah pakai laptop, menggunakan Word, Excel itu sesuatu yang biasa saja. Tapi banyak orang-orang di luar sana yang kebetulan mereka punya usaha mikro itu yang tidak kenal sama sekali. Nah, ini ya jadi PR juga ya buat kita bagaimana kita jadi kayak seperti bukan lingkaran setan tapi lingkaran kalau saya boleh menyebutnya lingkaran langit gitu ya. Kita membantu UMKM untuk memproses halal, nanti produknya sudah bisa dijamin halal, yang menikmati kan kita sendiri. Jadi kembali lagi nanti benefitnya ke kita. Terus barrier yang ketiga apa? Ada keterbatasan infrastruktur halal. Ya, jadi contohnya aja di Indonesia itu ada jutaan UMKM yang perlu disertifikasi halal, padahal jumlah auditornya itu tidak mencukupi. Gitu ya. Jumlah jumlah LPH-nya, jumlah laboratoriumnya itu belum mencukupi kalau sekarang semuanya harus tersertifikasi halal. Ya. Nah, jadi keterbatasan infrastruktur ini juga bisa menjadi salah satu penghambat untuk mewujudkan halal supply chain yang ideal itu yang seperti apa. Itu ya. Kemudian biaya tambahan. Nah, tadi ya, kalau kita mengurus sertifikasi halal ya memang ada biaya tambahannya gitu. Jadi contoh kecilnya aja, setiap perusahaan itu harus punya yang namanya tim halal. Tim halal itu harus internal perusahaan. Nah, tim halal itu minimal harus pernah mengikuti training atau pelatihan halal 1 kali dalam 1 tahun. Berarti kan dia harus mengeluarkan nih biaya. Atau kalau nggak biaya ya waktu untuk mengikuti pelatihan-pelatihan manajemen halal. Nah, makanya di tempat kita juga punya tuh di Akademi UMKM, salah satu programnya itu adalah mengadakan pelatihan-pelatihan untuk apa? Untuk membantu UMKM ini memahami syarat-syarat halal itu seperti apa. Itu ya. Kemudian barrier yang terakhir, kurangnya tenaga ahli yang kompeten ya. Tadi ya eh, kalau apa namanya kita mau mengurus sertifikasi halal di perusahaan kita, setidaknya kita harus paham halal itu apa, haram itu apa, najis itu apa, bagaimana treatmentnya kalau satu fasilitas terkena najis, nih ya. Mungkin pernah dengar ya beberapa setahun atau 2 tahun yang lalu ada kasus bakso Afung ya namanya yang di Bandara Ngurah Rai Bali. Ya, jadi ada di bandara itu ada outlet bakso Afung ya kalau nggak salah. Dan ada pengunjung datang, pesan, makan, ternyata dia membawa makanan dari luar. Nah, dilala makanannya itu keripik. Keripik apa? Keripik kulit babi. Heboh tuh kan sekarang apa-apa tuh jadi viral gitu ya. Heboh jadi viral, kemudian si pemilik outlet baksonya itu merespon dengan apa? Dengan menghancurkan semua fasilitas piring-piring yang mereka miliki. Dan itu di videoin, di-upload lagi. Nah, kemudian ada yang tersinggung, anggota DPRD Bali dianggap itu pelecehan agama atau apa gitu ya, jadi rame kasusnya. Gitu. Nah, padahal apa ya ini ya sama-sama apa namanya pemahamannya yang masih
perlu kita perbaiki bersama gitu ya. Pemahaman apa? Satu, pemahaman bahwa kalau dalam pemenuhan sertifikasi halal itu tidak boleh ada makanan yang dibawa dari luar. Makanya kalau misalkan kita makan di restoran itu jangan tersinggung atau jangan heran ketika ada tulisan pengunjung dilarang untuk membawa makanan dari luar. Nah, itu salah satu sebenarnya syaratnya. Jadi bukan supaya laku nih yang di dalam gitu ya. Enggak, sebenarnya itu untuk menjaga kehalalan. Ya, bahkan nggak cuma pengunjungnya, eh, pegawainya itu juga dilarang loh ya untuk membawa makanan dari luar. Gitu. Nah, pemahaman itu yang harus diperbaiki. Kemudian ketika terjadi kontaminasi, apa yang harus dilakukan? Kalau kontaminasinya najisnya najis berat, apa yang kita lakukan? Gimana untuk membersihkan, mensucikan lagi fasilitas atau barang-barang yang terkena najis berat? Diapakan? Dicuci 3 kali. Dicuci Bukan berapa apa? kali? 3 kali atau lebih. Dengan Pakai tanah. menggunakan? Tanah Iya sama dengan Ah, air. tanah dulu, dengan tanah. iya, salah Salah. satunya 7 kali, salah satunya menggunakan tanah. Ya, itu berlaku untuk semua fasilitas loh ya, gitu. Jadi sebenarnya kemarin piringnya nggak perlu dipecahin gitu ya, cuma dicuci aja, dicuci 7 kali siraman air. Nah, salah satunya dengan menggunakan tanah. Dah, suci lagi dia. Nah, tapi kan ya kembali lagi ya karena pemahamannya kurang, akhirnya over respon dan akhirnya malah memicu respon yang lebih kompleks lagi itu. Nah, terakhir, baris yang terakhir itu adalah isu keberlanjutan ya. Jadi salah satu contohnya adalah sertifikasi halal yang ungu itu berlakunya seumur hidup perusahaan kecuali dia mengubah raw materialnya, ada bahan yang berubah atau prosesnya ada yang berubah. Kalau tidak ada, itu akan berlaku selamanya. Nah, masalahnya, apakah ketika tidak ada inspeksi lagi, perusahaan-perusahaan ini, produsen-produsen ini akan terus menjamin kehalalan produknya atau tidak? Nah, itu kan PR lagi kan ya. Ya, jadi ada plus minusnya lah ketika berlakunya 2 tahun sekali, maka setiap 2 tahun harus resertifikasi. Tapi kalau diberlakukan selamanya, kita juga kurang bisa menjamin bahwa ada tanggung jawab dari produsen untuk melanjutkan proses halal ini sampai selamanya. Nah, itu juga salah satu yang menjadi hambatan ya dalam mewujudkan rantai pasok halal yang ideal ini. Begitu ya, jadi itu baru sekilas ya kulit-kulitnya tentang halal supply chain, ya faktor penghambatnya, faktor pendukungnya, ya semoga yang sedikit ini bisa menambah wacana, menambah pengetahuan. Nah, nanti kalau misalkan pengen mendalami lagi, bisa tuh mengambil kalau di tempat kita ya ada mata kuliah pilihan halal supply chain gitu ya, atau bergabung dengan proyek-proyek penelitiannya dosen-dosen yang konsen di halal supply chain. Begitu saya kembalikan ke Bu Lida. Ya, terima kasih Ibu Harwati. Jadi cukup menarik ya pembahasan tentang halal supply chain ini. Kita jadi tahu sebenarnya halal supply chain itu seperti apa. Ternyata aktornya itu sama di dalamnya, tapi dalamnya itu harus memuat prinsip syariah, mulai dari raw material, fasilitas, sampai penyimpanan dan distribusi. Terus kita juga belajar tentang faktor pendukung dan juga faktor penghambatnya itu apa. Nah, ini dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan ditulis di kolom komentar atau langsung angkat tangan ya. Oke, sebelumnya saya juga mau menambahkan Ibu, jadi selain ada peserta yang dari mahasiswa internal kita, ternyata ada peserta yang dari universitas non-UI Ibu, jadi atau universitas lain, ada dari Universitas Aisyah Pringsewu, ini sepertinya dari Ibu Meti Kurniawati, terus ada juga dari UPN Jogja, Univ Darussalam, dan beberapa universitas lain, Bu. Terus juga ada juga yang dari umum. Jadi Oh iya, cukup ramai iya. pesertanya. Salam ya, ini juga katanya ada yang dari UKM gitu ya. Ya semoga
yang sedang mengurus sertifikasi halal lancar gitu ya. Yang sudah mendapatkan sertifikasi halal ya alhamdulillah selamat. Terima kasih karena sudah menyediakan produk-produk dengan jaminan halal. Ya, silakan yang mau bertanya selain Mas Debi tadi kita punya masih ada waktu. Kalau nggak saya yang tanya nih. Mungkin dites aja Bu kalau nggak ada yang Ah, tanya. sebentar. Saya sebenarnya tadi punya pertanyaan nih menyambung dengan materi. Ya, saya mau tes aja nih sudah paham atau belum gitu. Nah, pertanyaannya ini. Ya, ini pertanyaan yang diberikan oleh suami saya sebenarnya ya, ketika lagi bahas-bahas sertifikasi halal. Kenapa sih yang dikasih label itu sertifikasi halal? Kenapa enggak sertifikasi haram aja? Jadi udah jelas nih, ini yang ini haram, nggak usah dibeli, nggak usah dimakan, nggak usah dikonsumsi gitu. Kenapa sih gitu? Ya. Yo, yang paling mendekati, yang paling logis, yang paling bagus jawabannya nanti kita kasih hadiah ya, Bu Lida ya. Silakan yang mau berpendapat. Atau jadi PR nih. Nanti kita kumpulin. Ada yang mau menjawab atau malu-malu ya ini ya? Atau Bu Lida yang jawab. Aduh, kalau menurut saya apa ya Bu? Kayaknya kalau haram tuh istilahnya menakutkan gitu ya Bu ya di suatu produk. Jadi makanya kayaknya lebih membuat produk itu menarik kalau ada produk halalnya. Karena kalau haram kan, kalau labelnya haram kan jadi apa ya? Ada si negatifnya gitu dari satu produk. Udah Jadi takut duluan kita iya ya. udah takut duluan. Jadi dia malah nggak laku nanti. Iya, apa lagi? Apa lagi? Ya boleh ya jawabannya. Ya kalau ada namanya nanti labelnya labelnya haram gitu ya malah takut gitu nanti yang mau beli. Coba jawab Bu. Oke, silahkan. Seperti materi yang Ibu paparkan tadi juga kan sebenarnya ini kan kita melakukan eh, apa sertifikasi halal. Jadi kenapa label halal yang diberikan itu sebagai jaminan keamanan atau kualitas produk itu sendiri. Kalau kenapa tidak label halal haram yang ditempelkan? Sebenarnya ada juga sih Bu. Seperti mengandung babi. Itu kan cuma sekedar diberitahu di kemasannya kalau produk itu sebenarnya mengandung babi. Nah, kenapa hal yang ditempel? Karena menjamin produk itu proses dan kesuciannya itu bahwa dia halal gitu loh. Itu Iya, kurang lebih. oke, terima kasih Mas Debi. Ada yang lain? Oke, iya, 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 ya mendekati ya. Jadi kalau saya boleh menyederhanakan, sebenarnya karena kembali ke hadis Rasulullah tadi, ya bahwa yang halal itu sudah jelas, yang haram itu sudah jelas. Ya, jadi kenapa yang kita beri label itu labelnya halal? Karena apa? Karena kita melabeli produk-produk yang tadinya itu masih subhat, masih samar-samar itu kita pastikan seperti yang dikatakan Mas Debi tadi ya, kita pastikan bahwa yang tadinya subhat ini sudah mengalami proses pengolahan, penyimpanan, pendistribusian yang dijamin kehalalannya sehingga aman untuk dikonsumsi. Gitu ya. Jadi ini kita fokusnya pada produk-produk yang masih subhat. Ya, kita kasih label supaya apa? Supaya memberikan jaminan keamanan untuk konsumennya. Begitu ya, terima kasih Mas Debi, jawabannya bagus. Nanti kirim ini ya nomornya ya. Kirim nomornya ke Bu Lida nanti kita beri apresiasi. Baik, Bu. Oke, mungkin kita cukupkan ya Bu Lida ya. Iya Bu. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Atau ini ada pertanyaan dari Ibu Meti? Enggak ada ya Bu? Oh.
Sejauh ini belum ada Bu, salam kenal. Saya dari Universitas Aisyah Pringsewu. Pengen belajar lebih dalam lagi tentang rantai halal dan haram gitu. Jadi kebetulan ada Ibu Harwati. Menarik sekali Bu materinya. Alhamdulillah ada pencerahan gitu Bu. Iya, Bu Meti, salam kenal juga. Jadi kalau misalkan tertarik itu kita punya Bu Meti S3 di UI yang Oh ya. salah satu fokusnya nanti bisa ke supply chain. Nah, dalam supply chain itu ada supply chain halal begitu ya. Kali aja berminat sudah dalam Kalau saya proses. tuh kebetulan kami ini Bu. Kalau kami ini kebetulan ahli gizi. Nah, sekarang itu di ilmu gizi itu dituntut untuk belajar tentang halal karena dulu sekolah saya memang tidak jauh mempelajari tentang halal dan haram. Nah, kesininya ternyata kami dituntut untuk aware tentang produk halal seperti itu, Bu. Jadi saya memang banyak war pelatihan-pelatihan, war tentang penelitian-penelitian halal yang memang saya masih banyak meraba-raba juga, Bu. Tapi kesininya saya lumayan paham bahwa ternyata produk yang ada di lapangan itu sesimpel misalnya roti dan lain sebagainya, kita tidak tahu bahwa ternyata pewarnanya itu bisa jadi tidak halal yang menjadikan Iya, sekedar kue makanan ringan itu menjadi tidak halal seperti itu. Jadi titik kritisnya ternyata sejauh itu gitu yang saya tadinya iya, kira benar. nggak mungkin nih kalau misalnya kita sekedar makan getuk getuk yang makanan olahan lokal aja gitu. Ternyata kalau pewarnanya tidak halal itu bisa menjadi haram. Jadi titik kritisnya bisa sejauh itu gitu. Iya, Jadi benar Bu Meti. Ya. Sampai teman-teman mungkin kalau ada yang teman-teman pernah lihat kuas ya, kuas untuk oles mentega gitu, untuk oles apa coklat topping di atas roti itu ada kuas-kuas yang dibuat dari bulu babi. Nah, itu juga ya apa namanya pembatal kehalalan ya. Jadi kalau kita eh, kebetulan saya pernah itu ya apa namanya ikut sertifikasi penyelia halal, tapi kita karena dari teknik industri itu kan ranahnya lebih ke supply chain-nya. Jadi bukan ke ya kalau yang untuk apa namanya bahan itu biasanya teman-teman yang dari farmasi gitu ya. ya Nah, kok teman-teman dari farmasi yang jadi supervisor halal atau auditor halal tuh memang harus hafal gitu ya. Hafal bahan-bahan yang secara asal muasalnya itu memang dari babi. Ada kode-kode tertentu yang mereka harus paham, harus ini pengemulsi gitu ya, ya pengembang untuk buat kue. Jadi kalau dalam proses yang paling rentan itu kan yang sangat-sangat sangat-sangat difokuskan itu kontaminasi dari babi ya. Karena babi itu semua bagian dari babi itu kan haram. Ya beda dengan misalkan apa daging yang tidak sapi yang tidak disembelih atau ayam yang tidak disembelih dengan membaca semangat nama Allah gitu ya. Itu kan ya tidak najis bukan senajis babi gitu ya. Jadi kalau misalkan babi ya itu kalau ayam paling apa yang bisa dibuat dari ayam kan dimasak, digoreng jadi nugget gitu ya. Tapi kalau babi itu semua bagian dari tubuhnya itu bisa dimanfaatkan gitu. Minyaknya aja bisa jadi bumbu yang kata orang lebih enak daripada minyak sayur gitu. Jadi memang bahaya banget ini ya si babi ini karena banyak turunan-turunan dari babi ini yang bisa dicampur ke makanan lain gitu. Tapi alhamdulillah kalau sekarang eh, ada teknologi PCR itu yang bisa mendeteksi sampai ke apa apa sih istilahnya ke genetiknya itu sampai kelihatan kromosom. Nah, sampai ke kromosomnya itu. di UI ini ya Bu yang di fakultas apa Bu kalau S3 Kalau S3 UI belum punya, halal kalau UI itu punya PCR-nya. Oh, oh ya kalau labnya ya punya labnya, punya PCR-nya, tapi belum tersertifikasi ISO. oh, Jadi iya kita masih harus mengurus itu gitu. Yang sudah tersertifikasi ISO itu lab yang bisa mendetek homer alkohol. Tapi kalau oh yang ya babi ya ya belum.
gitu. Jadi memang lagi proses. Nah, kalau S3 di kami ada supply chain-nya, dia lebih ke Oh, supply lebih ke rantai supply iya, chain-nya. ke rantainya. Jadi bukan ke bahannya, tapi lebih ke rantai pasoknya. Begitu. Oh Salam iya iya kenal iya. Bu Meti. Ya, salam kenal Bu. Iya, ini ada yang bertanya. Tadi dikatakan bahwa dari Pak Ahmad Rifai ya, sertifikat halal akan berlaku selamanya selama tidak ada perubahan list bahan. Iya benar Pak. Yang saya tanyakan bagaimana kontrol dari departemen terkait pelaksananya agar tidak terjadi penyimpangan. Nah, ini yang masih susah ya Pak Rifai ya, karena Pak atau Mas aja lah Mas Rifai, karena tadi kurangnya tenaga sumber daya gitu. Idealnya memang akan ada monitoring gitu ya, monitoring sampling gitu untuk sidak ya, apakah perusahaan-perusahaan yang sudah diberi label halal ini tetap menjamin kehalalannya. Tetapi karena tadi ya belum sumber daya kita juga masih terbatas selama ini, masih mengandalkan apa aduan gitu. Jadi kontrolnya memang dari masyarakat sendiri. Kalau dari pemerintah, nampaknya pemerintah masih fokus pada bagaimana perusahaan-perusahaan ini bisa mendapatkan sertifikat halal dulu gitu. Monitoringnya belum. Ya, nah monitoringnya itu diharapkan dari masih dibebankan ya dalam tanda kutip masih dibebankan kepada masyarakat. Nah, kalau ada aduan dari masyarakat, misalkan, oh ini eh, tukang bakso yang di sana itu ada isu pakai dagingnya daging babi, padahal dia sudah dapat sertifikat halal, misalkan seperti itu. Nah, ini baru yang akan diinvestigasi. Jadi lebih sifatnya lebih investigasi daripada monitoring untuk saat ini. Tapi ke depannya kita berharap ketika semua atau sebagian besar perusahaan-perusahaan ini sudah mendapatkan sertifikasi halal, maka fokus pemerintah itu bisa dilanjutkan dengan monitoring. Begitu Pak Mas Ahmad Rifai. Ya, jadi kita sebagai masyarakat harus ikut andil ya, harus ikut andil kalau ada apa namanya yang diketahui secara pasti. Nah, itu ya jangan isu-isu juga ya kasihan nanti. Seperti kan kemarin juga ada isu bakso mana pakai daging mie ayam mana itu ya yang sampai viral itu mie ayam yang katanya pakai tikus gitu terus jadi sepi ya jangan seperti itu juga gitu ya. Jadi seperti tadi yang pendapatnya salah satu ulama tadi ya ketika diketahui secara pasti. Nah, baru kita bisa menolak. Tapi kalau tidak diketahui secara pasti, jangan kepo, itu ya. Jangan, jangan kepo. Nanti tanya-tanya, Pak, boleh ke dapurnya, Pak? Lihat, Pak, proses produksinya seperti apa ya? Enggak juga, itu ya. Jadi berhati-hati boleh, tetapi jangan over, gitu ya. Karena yang sesuatu yang berlebihan kan juga tidak baik. Begitu, begitu Bu Lida. Saya kembalikan ke Bu Lida. Ya, baik. Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi, Bu Har, dan sudah cukup paham dari teman-teman. Mungkin sesi ini kita cukupkan, Bu Harwati. Terima kasih atas penyampaian materi dan jawaban dari pertanyaan teman-teman. Semoga bermanfaat. Dan saya kembalikan ke MC kita. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Harwati STMT selaku pembicara atas presentasi serta jawaban yang sangat informatif dan inspiratif. Terima kasih juga kepada Ibu Moderator, Ibu Lida telah memadu inti dari acara webinar kali ini. Demikianlah rangkaian acara kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pembicara, moderator, dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam webinar nasional ini. Adapun link presensi telah dibagikan pada kolom chat dan jangan lupa untuk mengisi presensi dikarenakan untuk pendataan e-sertifikat webinar nasional. Nantinya e-sertifikat akan dikirimkan melalui email peserta yang telah mengisi link presensi. Kami berharap apa yang telah disampaikan pada hari ini dapat memberikan manfaat serta inspirasi bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekilafan selama memandu pada acara kali ini.
Untuk acara webinar nasional selanjutnya akan diadakan pada tanggal 5 Oktober 2024 yang akan diisi oleh pembicara dari kami yaitu Ibu Ratih Dianing Tias Kurnia ST PhD dengan tema ergonomi. Jangan lupa untuk pantau terus informasi webinar nasional yang akan datang di Instagram Industri WI. Akhir kata, saya Zahwa mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada acara webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Wati. Oke, materi di panitia ya, bagi yang berkeinginan mendapatkan materi, saya titip ke panitia. Baik, nanti mungkin materinya akan kami kirimkan beserta e-sertifikat. Oh ya. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Salam. Waalaikumsalam. Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu.